Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain gua miara ikan gapi, di sini gua juga miara tanaman nih, guys. Tanaman apa aja nih? Cabe. Gua sih mayoritas cabe tuh. Cabe semua tuh. Cabe. Oh, kelihatan gak, guys? Nah, di sini gua mau ngobrol-ngobrol aja nih tentang percabean. Nah, ini hari ini gua mau mupuk pohon cabe nih. Gua mupuk cabe sekalian gua ngocorin ikan lele tuh. Lagi ngocorin ikan lele. Nih, gua kasih tau ya. Tuh, ngocorin ikan lele. Jadi gue tuh kalau miara gapi juga miara lele juga. Jadi kalau misalkan ganti air tuh bisa ganti air misalkan sampai 40%, 50% tuh 2 bulan sekali lah. 2 bulan atau 2 bulan sekali gue biasanya. Nah, selebihnya pakai sistem grojok, digrojogin aja air sampai luber. Nih kayak gini nih ya. Tuh, ntar lu gue kasih lihat. Kelihatan nggak, guys? Nih, tuh kayak begini. Jadi airnya sampai luber-luber, biarin aja sampai luber. Oh, biarin luber. Nah, kayak gitu dah. Jadi nyara gapi, nyara ikan lele iseng-iseng aja sih. Terus sama nanamin cabe, nanam cabe. Nah, hari ini gue mau mupuk nih sebenarnya nih, mupuk cabe. Cabenya lagi fase vegetatif nih ya, vegetatif. Nah, di sini gue juga baru nyemai ini ya nih, apa namanya nih ya, kangkung. Semayan kangkung, semayan sawi. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Kangkungnya udah mulai numbuh nih, guys. Tuh, kelihatan nggak? Ini baru kecambah tuh. Nah, sedangkan semayan sawinya ada di sana no, di depan rumah. Nah, di sini gue mau kasih tahu, gue mau pakai pupuk NPK. Gue kasih urea dikit karena ini masa vegetatif. Nah, ada juga sebagian yang udah generatif nih pencapainya. Nah, kalau generatif kita tambahin NKP sih. NKP. Jadi biar kalau NKP itu kan kandungan kaliumnya tinggi, guys. Jadi kalau misalkan tumbuhan kalau lagi masa-masa generatif itu membutuhkan kalium yang tinggi, sedangkan kalau vegetatif dia pakai nitrogen yang ditinggiin. Jadi NPK itu gue tambah urea, jadi untuk meninggikan nitrogennya. Atau gue campur dengan, kalau nggak ada urea pakai pupuk ini ya, karate plus boroni itu kandungan N-nya tinggi juga nitrogennya. Nah, langsung aja kita coba yang racik ya. Nah, sekarang kita siapin airnya dulu, guys. Biasanya gue nyetok air nih kalau mau mupuk. Ini lagi habis airnya nih, kita isi air dulu. Airnya dikit aja dulu, nanti kita masukin pupuknya, kita tambahin air lagi, kita aduk biar larutnya gampang. Kalau airnya sedikit, ntar kalau misalkan langsung air banyak larutnya susah. Oke, guys, kumpulin air dulu tuh tanaman kita tuh, mantep kan. Jadi selain gue suka berkebun, gue juga suka melihara ikan gapi, suka ikan, suka berkebun. Jadi kita ya buat nyalurin hobi aja. Ini gue kerja masuk siang nih, nah gue ngeluarin waktunya kayak gini, nanem sama main ikan. Jadi kita melakukan hal yang positif, guys. Nah, yang namanya kita nanem nih ya kan, pohon-pohon itu kan makhluk hidup juga, dia butuh makan. Nah, pohon-pohon itu tumbuhan dia juga makan, makannya pupuk. Pupuk itu apa? Pupuk itu sesuatu yang mengandung unsur hara. Unsur hara itu apa? Ya itu yang dimakan sama si tanaman itu, unsur hara. Contohnya nitrogen, fosfat, sama kalium. Nah, itu unsur makro tuh, makanan makro. Sedangkan mikronya ada tuh, magnesium, sulfur, boron, sama teman-teman tuh, zinc, macam-macam dah pokoknya yang dimakan tuh, gitu. Jadi kalau misalkan mau apa ya? Sebenarnya sih kalau diomongin banyak banget ya. Kalau pertanian itu, sedangkan yang gue tahu sih ya, gue juga lagi belajar juga. Sedangkan ya gue sih cuman ini aja, cuman sharing-sharing aja. Gue juga baru tahu kalau misalkan di dalam kandungan pupuk N itu NPK, N itu nitrogen. Nitrogen itu yang dimakan ya bukan nitrogen, ternyata ada 2 unsur lagi tuh nitrogen gitu. Bentar. Pakai muka aja ya. Nah, kalau unsur nitrogen itu kan juga mengandung 2 unsur ya. Nitrogen itu ada kandungan apa tuh? Yang dimakan tumbuhan itu amonium sama nitrat. Nah, gitu. Jadi yang dimakan oleh tumbuhan itu adalah nitrat, bukan amonium. Tapi setelah dikonsumsi sama si pohon, si akar diolah di pohon, itu ntar jadinya amonium gitu. Kenapa bang nggak langsung amoniumnya aja yang dimakan tuh, bukan nitrat? Ya emang begitu siklusnya. Jadi yang dimakan tuh si nitrat, diolah di dalam tubuh
tumbuhan jadinya amonium gitu. Itu sih yang gua tahu ya. Kalau ada yang salah ya dikoreksi aja. Kita juga baru belajar gitu guys. Bentar. Oke, nah ini dia guys. Sekarang kita mau ngeracik. Nah, gue sebenarnya punya ini nih, punya racikan pupuk nih. Kayak begini nih racikannya. Ada pupuk vegetatif, terus ada pupuk generatif juga. Jadi tergantung tanamannya sih kalau gue ya. Tergantung tanamannya, kondisi tanamannya. Nah, banyak sebetulnya intinya sih NPK guys. Nah, ini ada kita juga selain NPK itu kan kita harus pakai unsur-unsur mikro ya. Nih contohnya kayak ini nih. Magnesium, sulfur, sama kalsium nih. Kita harus hitungannya juga. Ada hitung-hitungannya. Kita pakai ini contoh aja ya. Ini vegetatif buat tanaman apa nih? Nih, tuh. Gue pakai NPK Pak Tani yang 1616 sama magnesium sulfat sama kalnit. Nah, ini di sini ada persentasinya nih, ada nilai-nilai persennya nih. NPK Pak Tani 1616, N-nya 16, ini 16. Nah, ini apa nih magnesium sulfat Pak Tani. NPK-nya nggak ada, dia ada magnesium sama sulfur. Nih kita ambil nih magnesiumnya segini, terus juga kalnit. Kalnit nih kandungan N-nya 15,5. Nah di sini apalagi? Nah ini kalsium, kita ambil kalsium. Jadi lengkapnya N segini, P segini, K segini, dan seterusnya. Nah inilah komposisinya nih. Nah, gitu ya guys. Nah sekarang kita mau langsung racik pupuk simple ya. Soalnya kita ini nih tanaman cabenya masih kecil, jadi cukup pupuk ini aja. NPK aja nih, NPK Patani 1616, dan gue cuma make 2 sendok, karena kalau 2 sendok itu kan 10 gram ya kan, jadi gue make 20 gram. Nah, terus sama ureanya. Aduh, gue sambil megang tripod nih guys, sorry guys ya, sambil megang tripod jadi agak susah. Kita piling aja nih, piling. Gue susah megang ininya, megang tripodnya. Nah, jadi gue cuman pakai pupuk ini dosis rendah doang guys. Dosis rendah nih, kita aduk-aduk. Ini buat pohon cabai yang fase vegetatif ya guys. Vegetatif. Jadi masih kecil. Gue kasih lihat nih, kayak gini contohnya nih pohonnya nih. Tuh. Masih kecil pohonnya. Nah, masih kecil ya guys. Kalau misalkan vegetatif yang udah rada-rada gedean, biasanya gue kasih Karate plus Boroni nih. Ini kan masih kecil nih. Nih masih kecil tuh. Tuh masih kecil. Ini lagi masih kecil tanamannya tuh. Jadi gue pakai pupuk yang sederhana dulu ya guys. Nih masih kecil tuh, banyak tuh pohon-pohon gue tuh masih kecil tuh. Masih kecil pohonnya guys. Nah, kalau yang udah berbunga-bunga kayak gini, beda lagi resepnya nih. Beda. Kita kalau misalkan yang udah generatif gini beda nih. Cabe. Ini cabe tuh. Nih cabe. Ini pupuknya kita beda. Pupuknya generatif. Oke. Ini kita lanjut lagi nih, aduk. Aduh, sorry kabelnya nih malang melintang nih guys. Sorry nih, ini gue juga baru bikin video soalnya masih apatir. Iseng-iseng aja, pengen ngerekam aja gitu. Kali aja yang namanya ya kan. Nah, ini sampai homogen nih guys. Kalau kata bahasa petani ini sampai homogen, sampai tercampur rata semua, larut gitu. Nah, setelah larut, oke, ini mungkin udah larut ya. Nah, udah larut, kita tambahin air nih guys. Tambahin air nih guys. Tambahin airnya mana? Nah, ini gelas nih. Nah, tambahin aja. Tambahin guys. Ini airnya kira-kira 20 liter nih guys. Segini 20 liter karena gue udah biasa. Udah biasa jadi nggak pakai ditakar-takar lagi. Nah, setelah gini kita siramin nih guys. Nih tanamannya seperti ini nih, masih kecil. Tanam, siram. Ternyata nih dia makan nih. Nah, makan nih. Ini ada aglonema juga, gue iseng. Aglonema. Ini gue nganakin sendiri. Induknya ada di samping rumah. Induk aglonema. Guys, kita bawa ke sana. Jalan lagi.
tempatnya sempit guys, jadi lahan gue sempit banget. Nah ini putih-putih nih pasir nih guys. Jadi anak gue tuh miara hamster dan dia kalau misalkan ngebersihin pasirnya tuh dibuang. Gue bilang sayang daripada dibuang buat tanaman aja. Kalau nggak salah kalau misal gue baca-baca sih pasir zeolite itu berguna juga sih buat nyerap-nyerap kayak unsur-unsur tembaga, timbal, seng itu diserap sama si zeolite itu. Jadi menurut gue sih bagus, makanya gue taruh di tanaman aja dah. Nyoba. Kalau misalkan nggak bagus nggak tahu dah. Namanya juga nyoba ya kan. Mana lagi nih masih kecil tanaman ini dia nih kecil guys. Kita lihat perkembangannya guys, seminggu deh ya, seminggu ini udah enak dilihat kalau udah seminggu perkembangannya. Mana lagi nih, ini dia. Jadi ibarat kata nih kalau tanaman nih makan, ini dia makan bang, makan. Tapi ini pohon udah walaupun kecil udah ada yang nunggu bunga guys, kecil padahal. Jadi berarti dia udah masuk generatif nih guys kalau udah mulai berbunga guys. Emangnya bisa bang pupuk vegetatif dipakai buat pohon-pohon yang masih berbuah? Ya sebenarnya nah, kalau dibilang nggak bisa ya bohong, bisa, tinggal nyiram aja gitu. Cuman kan kebutuhan dari si pohon itu nggak sesuai gitu, dia butuh kalium tapi lu kasih nitrogen yang tinggi gitu. Nah setelah ini kalau buat yang generatif besok aja ya, gue udah ngos, kita sambung aja kalau yang generatifnya. Nah ini lele udah nih, udah gue kocor, udah kelar nih dia, udah kelar. Kita kasih makan. Tuh, ada rumput-rumput dikit tadi, ada yang lompat, gue masukin lelenya. Nah ya sebentar, gue mau ngasih tahu nih, gue nyemai cabai juga nih. Semayan gue udah sekitar 12 hari nih. Semayan cabai udah 12 hari. Ini cabai keriting ya, ori 212. Kita coba, katanya sih kalau misalkan kita pakai bibit yang bagus bisa tahan penyakit gitu ya, tergantung kita perawatannya juga sih. Tapi gue pengen nyoba aja, soalnya kan gue ini nanam nih, awalnya bagus banget, daunnya hijau, buahnya panjang-panjang, gede-gede, banyak. Nah setelah udah panenan 2 kali, tiba-tiba ya begini daunnya tuh, udah rada-rada kuning daunnya, tapi masih berbuah terus tuh, masih berbuah terus, nggak berhenti-berhenti, tapi daunnya jelek. Pertumbuhannya sih kurang sih ya, walaupun gue rawat juga gitu. Nah makanya gue nyoba nyemai bibit yang bagus gitu, katanya sih bagus, ori 212 gitu. Nah kalau yang cabai-cabai keriting kayak gini nih, gue ngambil dari dapur bibitnya, gue semai sendiri. Nah hasilnya begini nih, baru belum panen sih, baru belajar berbuah nih dia nih. Nah kalau yang ini udah berbuah nih, tuh beberapa biji mah udah ada tuh kelihatan nggak tuh nih. Dan ini gue juga bingung nih, daunnya daun cabai keriting tapi buahnya kayak cabai rawit gitu. Ada yang tahu nggak nih jenis apa nih? Gue juga namanya dari dapur ya kan, asal tanam-tanam aja. Nah berhubung gue juga masih belajar, ya gue sih di sini bukan ngajarin ya, tapi gue mau sharing-sharing aja apa yang gue lakuin gitu, kali dapat masukan dari teman-teman semua. Kayak mungkin sampai di sini dulu guys. Oh iya sebentar, gue mau ngasih tau nih, di sini tuh samping rumah gue kebun luas banget nih guys. Tuh jadi gue rumah tinggal di kampung ini. Tuh di sini kebun semua, kebanyakan singkong sama pohon apa tuh namanya, laos ya, apa sih namanya, lengkoas ya. Tuh kebun pisang gitu. Jadi di sini gue cuman sepetak doang, semeter doang nih ya, luas-luasan semeter, panjang 3 meter dah kebun mini gue. Di sini gue juga lagi belajar, makanya nyoba dikit dulu. Karena di samping rumah gue juga di sini nih samping nih, cuma rumah gue agak-agak jelek. Nggak apa-apa ya. Ya udah, kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing di kolom komentar aja. Nah, misalkan ada yang mau ditanya apa mau ngasih pembelajaran buat gue, oke, gue terima. Gue dengan senang hati karena gue di sini masih belajar, masih amatir dah. Pokoknya tentang perikanan deh. Dulu gue juga pernah ternak lele, berhasil. Cuman lantaran gue kerja nggak kepegang guys, ya kan. Nah makanya sekarang gue ternak gapi nih. Gapi nih si Anaka nih, rame banget nih dia di sini nih. Tuh gapi ternyata gampang cuy. Nyara gapi cuy, ini anak-anak nih burayak tuh banyak tuh kalau udah kita panggil tuh. Banyak banget guys. Tuh burayaknya tuh.
Oke guys, sampai di sini aja dulu ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, langsung aja kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.